permohonan doa adalah cara kita terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan kuasanya, terkoneksi dengan semangatnya, spiritnya. Sehingga ketika orang pesimis, kita bisa optimis. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word. Di pagi hari ini biarlah sekali lagi Tuhan beri firman-Nya, sekali lagi Tuhan beri kekuatannya, karena firman dan perkataan Tuhan adalah senjata untuk kita melangkah di setiap hari yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh di hari ini, saya mengajak setiap kita boleh merenungkan firman, dan sebelumnya kita doa. Lalu kita baca firman dan kita tutup lagi dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah, pagi yang baik, pagi yang penuh dengan kasih setia, pagi yang mengingatkan kami bahwa Tuhan masih ada, Tuhan hidup dan Tuhan penolong kami. Kami rindu sebelum kami melangkah di hari ini, firman Tuhan mengawali semuanya dan firman Tuhan memberkati kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, juga urapi kami yang dengar. Kami beriman setiap perkataan firman tidak kembali dengan sia-sia, tapi menghasilkan energi dan kuasa untuk kami melangkah dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur, haleluya. Bersama-sama katakan amin, puji Tuhan, haleluya. Di hari-hari ini kalau kita nonton berita terlalu banyak kabar buruk. Ya memang breaking news ya kabar buruk. Good news yaitu pagi ini Morning with the Word ya memberitakan kabar baik. Di hari-hari ini kalau kita nonton berita banyak orang di PHK. Banyak masalah ekonomi. Ekonomi yang tidak menentu. Banyak virus, bahkan ada keserakahan. Ada anak-anak yang melawan pada orang tua. 2 Timotius telah menyampaikannya, 2 Timotius 3 ayat 1-5 telah menubuatkannya, pada hari terakhir akan ada masa yang sulit, masa yang sukar. Tapi kita, saudara dan saya, Tuhan telah investasi dalam diri kita. Tuhan telah menginvestasikan iman, pengharapan, dan kasih. Supaya ketika dunia pesimis dengan hari-hari yang ada di depan mata mereka, kita bisa menyebarkan, kita bisa membagikan. Kita bisa tetap optimis, membagikan optimisme, membagikan yaitu kabar baik, membagikan yaitu sukacita, membagikan semangat kepada sekitar kita. Apa yang buat kita bisa optimis, bisa tetap optimis ketika banyak orang pesimis mungkin? Apa yang bisa buat kita tetap tampil beda, melangkah, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi masalah? Yang pertama karena kita tahu bahwa Tuhan mendengarkan suara kita, doa kita. Kita buka ayat firman Tuhan, Mazmur 116 ayatnya yang pertama. Ayatnya bilang seperti ini. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Saya ulang, Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Dikala banyak orang merasa diabaikan, tidak didengarkan. Bahkan kita tahu makin banyak yaitu demonstrasi yang ingin mengaspirasikan suaranya didengar oleh pemerintah, suaranya didengar oleh orang sekitarnya. Sampai rela hujan-hujanan, sampai rela kepanasan, bahkan sampai rela mungkin kurang makan, makannya tertunda maksud saya. Hanya untuk supaya aspirasinya, suaranya didengarkan. Tapi kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang doanya didengar, suaranya, permohonannya didengar. Jadi kita akan menjadikan Tuhan yaitu sumber tempat kita mencurahkan apa yang jadi suara kita, permohonan kita, aspirasi kita. Mungkin pendapat kita bisa salah, tapi ketika kita menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan meluruskan dan Tuhan akan mengajar kita. Kita bisa menyampaikan suara doa kita, permohonan doa kita. Dan permohonan doa kita tidak diabaikan, tidak didiamkan. Tapi dengan iman kita percaya, Alkitab bilang, Dia mendengarkan suaraku. Tuhan dengarkan. Dan kalau Tuhan dengarkan, saya percaya, bukan cuma dengarkan, tapi Tuhan jawab doa kita.
Prayer is the link that connect us with God. Salah seorang hamba Tuhan menulis seperti itu, doa, yaitu permohonan doa adalah cara kita terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan kuasanya, terkoneksi dengan semangatnya, spiritnya. Sehingga ketika orang pesimis, kita bisa optimis. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan untuk kita bisa tetap optimis adalah karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang bisa turut merasakan apa yang kita rasa. Mungkin saudara atau setiap kita yang mendengar Morning with the Word adalah bagian dari orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, masalah, kesedihan, kekecewaan. Tapi kabar baiknya kita bisa tetap optimis karena kita tidak sendirian, kita punya Tuhan yang turut merasakan apa yang kita rasa. Di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Dunia seringkali abai dengan penderitaan kita, tapi Tuhan tidak abai. Tuhan turut merasakan. Ketika Maria menangis karena Lazarus mati dan Yesus datang, Yesus tidak menghina, tidak mengutuk, tidak mencemooh tangisannya Maria. Maksud saya, tidak menganggap hina kesedihan Maria, bahkan tidak mengabaikan kesedihan Maria. Yesus turut empati. Yesus menangis juga ketika Maria menangis. Dia Tuhan yang bisa turut merasakan apa yang kita rasakan. Dan saya percaya waktu kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan juga turut merasakan apa yang kita rasakan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Hatinya penuh belas kasihan. Dan belas kasihannya akan menghasilkan jalan yang terbuka. Belas kasihannya akan menghasilkan pintu yang tertutup itu yang tidak bisa dibuka terbuka. Akan menghasilkan tembok yang dirobohkan. Akan menghasilkan kebaikan, mujizat yang kita perlu di jalan hidup kita. Sehingga ketika orang-orang mungkin di tengah gelap masa depan, di tengah tidak mengerti hari ini harus berbuat apa, kita bisa tetap melangkah, berbuat, berkarya, kita optimis. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mencatat bahwa di tengah gelapnya dunia, di tengah tidak jelasnya keadaan, tidak menentunya keadaan, terobosan selalu ada di sisi lain dari kegelapan. Ingat di Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan seperti ini, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Jadi masih gelap. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kita sering merasa putus asa di tengah situasi gelap tanpa arah. Tapi percayalah, seperti fajar yang hadir setelah malam yang tergelap, Tuhan selalu membawa terang di tengah kegelapan. Di saat-saat terendah, kebangkitan Tuhan siap terjadi buat hidup kita. Berimanlah, percayalah, dan jangan menyerah di tengah kegelapan. Teruslah percaya bahwa Tuhan siap membawa terang dan terobosan. Bahkan kita jadi terang bagi banyak orang. Lewat apa? Lewat sikap kita yang optimis. Sehingga orang pesimis bukan mengimpartasikan atau menularkan pesimisnya kepada kita. Karena terang Tuhan yang di dalam kita lebih besar daripada pesimis orang. Kita justru membagikan optimisme kepada banyak orang. Masih ada Tuhan, masih ada terobosan, masih ada terang di balik setiap keadaan yang gelap. Tuhan selalu bawa terangnya di tengah keadaan yang gelap. Ingat Petrus di penjara, gelap penjaranya, dan malaikat datang, lalu terang hadir di sana. Di ruangan itu jadi terang, dan setiap kali malam berakhir, ada matahari yang terbit, ada fajar menyingsing, ada terang yang hadir. Jadi kita optimis karena Tuhan dengar doa kita, karena Tuhan turut merasakan apa yang kita rasa, dan karena kita percaya di balik setiap
kegelapan yang kita lihat, ada terang di sisi lain yang akan menerobos kegelapan itu. Pagi hari ini, jadilah orang yang optimis di tengah dunia yang pesimis. Jadilah orang yang beriman di tengah dunia yang ketakutan. Jadilah orang yang melangkah lebih jauh di tengah dunia yang berhenti, bersembunyi. Jadilah terang di tengah orang-orang yang sedang di dalam kegelapan dan bawa terang ke lingkunganmu. Di tengah dunia yang pesimis, saudara dan saya dipanggil untuk menebarkan iman, pengharapan, dan kasih supaya orang yang pesimis jadi optimis. Di pagi hari ini saya percaya firman Tuhan boleh berkati setiap kita. Firman Tuhan boleh meneguhkan lagi setiap kita, mengingatkan lagi setiap kita bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur kami anak-anak Tuhan yang selalu percaya, selalu bersemangat, selalu berbahagia, selalu bersukacita menghadapi hari. Walaupun mungkin breaking news berkata hal yang buruk, tapi kami mendapatkan good news dari Tuhan di pagi hari ini. Bahwa ada Tuhan yang dengar doa kami, ada Tuhan yang turut merasakan apa yang kami rasa, dan belas kasihan-Mu disiapkan buat kami. Ada Tuhan yang menyiapkan terobosan terang di tengah kegelapan. Berdoa siapapun yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Setiap pribadi yang sedang putus asa dan menjadi kecewa, biarlah firman ini meneguhkan, menguatkan kembali. Berdoa dalam nama Yesus, anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan, buka jalan agar mereka, anak-anak Tuhan, boleh bekerja, mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Buat anak-anak Tuhan yang punya usaha tidak gagal, tidak bangkrut. Berkati Tuhan setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word, setiap pribadi yang membutuhkan lawatan-Mu, urapan-Mu, biarlah di pagi hari ini mereka menerima semua itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami naikkan syukur, kami naikkan sembah. Engkau layak ditinggikan, layak dipuji. Dalam nama Yesus, haleluya. Bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Yes, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan lupa tulis responmu di kolom komentar. Responi firman Tuhan, karena Tuhan begitu baik buat setiap kita. Dan bagikan link Morning with the Word kepada teman, sahabat, keluargamu agar lebih banyak lagi orang diberkati. Mulai besok hari Morning with the Word akan hadir jam 5 pagi. Beberapa yang menyaksikan kirim pesan kalau bisa lebih pagi. Jadi kita akan hadir jam 5 pagi. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you.